Rumah itu berdiri megah di ujung komplek paling sunyi. Halamannya luas, gerbang besi hitam menjulang, cat putih bersih, dan jendela kaca besar yang mencerminkan langit sore. "Sayang, kamu yakin ini benar cuma segini harganya?" tanya Nisa sambil menatap brosur yang tadi dibawa sang suami. "Iya, aku udah cek 3 kali. Rumah ini dijual sepertiga harga pasaran, dan semua suratnya lengkap. Bahkan si pemilik bilang dia cuma mau cepat pindah ke luar negeri." Fikri, suaminya, tersenyum lebar. "Rezeki nggak boleh ditolak, Nis. Siapa tahu ini jalan dari Tuhan." Nisa masih diam. Hidungnya mencium sesuatu yang aneh saat pertama kali melangkah ke dalam rumah itu. Bau anyir, seperti daging mentah yang disimpan di ruangan tertutup terlalu lama. Tapi Fikri tidak mencium apa-apa. Dan entah kenapa, setiap kali dia ingin bilang, lidahnya terasa berat. 3 hari setelah mereka pindah, suara-suara aneh mulai terdengar saat malam turun. Suara geretan kursi, seperti ada yang menariknya pelan-pelan. Kadang seperti langkah kaki kecil berlari dari satu sudut ke sudut lain. Fikri bilang itu halusinasi. Nisa terlalu banyak nonton film horor, katanya. Tapi malam keempat, Fikri bangun dengan tubuh berkeringat dingin. Dia bilang bermimpi ada tangan-tangan muncul dari bawah lantai, menarik-narik kakinya. Bau amis di mimpi itu persis seperti bau yang Nisa rasakan waktu pertama kali masuk rumah. "Aku pikir, mungkin karena rumah ini udah lama kosong," kata Fikri, mencoba menenangkan diri. "Besok kita bersihin lantai bawah. Siapa tahu ada bangkai tikus atau apa." Tapi tak ada bangkai, tak ada tikus. Hanya satu ruangan kecil dekat dapur yang terkunci dan tidak punya kunci. Dan setiap malam, dari balik pintu itu terdengar seperti bisikan, kadang tertawa, kadang erangan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Nisa mulai mencatat semua kejadian di buku kecil. Hari pertama, suara langkah. Hari kedua, kaca kamar mandi retak sendiri. Hari ketiga, darah di bawah tempat tidur. Fikri bilang itu cat tua, tapi Nisa tahu warna darah lebih pekat dari cat. Hari keempat, suara cekikikan perempuan dari loteng. Hari kelima, cermin memantulkan bayangan seseorang yang tidak ada setiap malam. Nisa duduk di ruang tamu, menyalakan semua lampu. Tapi cahaya di rumah itu tak pernah terasa cukup. Sudut-sudut tetap gelap, dan di setiap kegelapan, selalu ada sepasang mata. Fikri mulai jarang bicara. Dia lebih sering menatap kosong keluar jendela. Kadang senyum sendiri, kadang tertawa kecil seperti anak kecil yang sedang disuapi mimpi buruk. "Aku lihat mereka," katanya suatu malam. "Mereka pemilik rumah sebelumnya, tapi wajahnya bolong semua." Nisa menangis. Dia ingin pergi, tapi rumah itu seperti tak membiarkan mereka keluar. Setiap kali dia coba mengunci koper, lampu rumah padam. Setiap kali dia hendak membuka gerbang, alarm mobil berbunyi sendiri. Dan tadi malam, pintu kamar mereka terkunci dari luar. Mereka tidak sendirian di rumah itu. Dan entah mengapa, Nisa mulai bermimpi dirinya diseret ke bawah lantai. Ke ruang gelap yang penuh darah, tulang, dan suara-suara orang yang tak pernah bisa mati. Lorong itu terletak di antara ruang makan dan dapur belakang. Sempit, gelap, dan dingin, meski tidak ada ventilasi atau pendingin ruangan. Lantainya selalu basah. Tidak genangan, tidak pula bocor, tapi selalu basah, seperti berkeringat. Nisa pertama kali menyadarinya saat hendak ke dapur untuk membuat kopi. Kakinya terpeleset sedikit dan saat ia menyentuh lantai untuk menahan tubuhnya. Telapak tangannya lengket. Bau amis menempel tak mau hilang. Bahkan setelah dicuci sabun berkali-kali. "Lorong ini, kenapa selalu basah ya?" bisiknya pada Fikri. Fikri tidak menjawab. Dia berdiri mematung, menatap lorong itu seolah menyaksikan sesuatu yang Nisa tidak bisa lihat. Mata Fikri mulai terlihat kosong sejak 2 malam lalu. Dia jarang tidur. Dan saat tidur pun selalu menjerit. Nisa mencoba mengepel lantai lorong. Air pel berubah merah kecoklatan. Dan saat diperas ke ember, seperti ada serpihan rambut, kuku, dan kulit manusia yang ikut larut bersama air. Ini bukan lumpur, bukan tanah. Ini sesuatu yang lain. Nisa merasa mual, tapi seperti ada dorongan aneh dalam dirinya untuk terus mengepel. Semakin dipel, semakin merah. Semakin dalam ke lorong, lantai terasa semakin lengket. Seperti diselimuti lendir hangat. Di ujung lorong, ada pintu kecil menghadap ke taman belakang. Pintu kayu tua, catnya mengelupas. Dan di bawah celah pintu itu, air terus menetes. Nisa menaruh telinganya di depan pintu. Dan di baliknya, samar terdengar suara. "Lepaskan aku. Bukan aku yang minta dijual." Nisa mundur. Jantungnya berdebar hebat. Tapi suara itu hanya terdengar sekali. Malam itu Nisa terbangun karena suara cakaran. Bukan dari jendela, bukan dari pintu. Tapi dari bawah tempat tidur. Fikri sudah tidak di kamar. Lampu kamar padam sendiri.
dan suara cakaran kini disertai isakan pelan. Nisa menunduk. Ada sesuatu yang bergerak di bawah tempat tidur. Bayangannya besar, tapi cara bergeraknya seperti anak kecil yang sedang merangkak dengan kedua tangan terikat. Perlahan Nisa merayap ke ujung ranjang, membuka spray yang menjuntai. Gelap. Sepi. Tiba-tiba, tutup lorong itu sebelum darahmu yang menggantikannya. Nisa menjerit dan pingsan. Pagi harinya, Fikri kembali ke kamar seolah tak terjadi apa-apa. Aku mimpi buruk, katanya ringan. Aku lihat lorong itu, dulunya tempat para tumbal menunggu giliran. Nisa tidak bisa bicara, tenggorokannya kering. Dan saat ia melihat ke lorong lagi, kini ada jejak kaki basah yang mengarah dari taman ke dapur. Jejak kaki kecil, banyak, dan semuanya mengarah ke kamar mereka. Di dinding lorong, dengan darah yang belum mengering, tertulis kalimat, "Rumah ini belum kenyang." Hari berikutnya, rumah itu mulai berbicara. Bukan suara hantu yang melengking, bukan jeritan keras, melainkan bisikan lirih dari dalam dinding. Kadang hanya gumaman, kadang tangisan, dan semakin malam, semakin jelas. Nisa duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Dia belum makan sejak kemarin. Lorong itu kini mengeluarkan bau daging busuk yang membuat perut mual. Fikri duduk di sudut ruangan, mencoret-coret dinding dengan arang dari perapian tua. "Aku ngerti sekarang," bisiknya pelan. "Semua rumah punya harga. Rumah ini, harganya nyawa." Nisa mencoba menyalakan TV, tapi layar hanya menampilkan wajah seseorang. Seorang wanita muda dengan leher terputar dan mata terbelalak. Dia mengali wajah itu. Wajah yang sama dari mimpi-mimpinya. Wanita itu selalu datang sambil membawa bayi tanpa wajah, memintanya ikut ke dalam tanah. Malam itu, suara dari dinding menjadi lebih keras. Dari balik dinding kamar mandi terdengar seseorang sedang mencakar permukaan, seolah mencoba keluar. Nisa mendekat. Dinding itu bergetar seperti jantung yang berdegup. Dan saat ia tempelkan telinga, "Bukakan aku. Aku masih hidup saat mereka menyemenku." Nisa terpental mundur, memukul lemari hingga pintu kaca pecah. Dia lari ke kamar, tapi Fikri tidak ada. Hanya sebuah tulisan di cermin. "Aku ikut mereka ke bawah. Lorong itu, nek memanggilku." Nisa panik. Dia menggedor pintu lorong yang terkunci. Ia coba menyalakan lampu dapur, tapi saklarnya berdarah saat disentuh. Setiap langkahnya ke arah lorong membuat telinganya mendengar lebih banyak. Anak-anak menangis. Suara cekikikan perempuan, dan langkah kaki yang menyeret tubuh berat. Lalu dari balik dinding sebelah kanan, muncul suara yang bukan suara manusia. "Ganti tumbal atau ikut mereka. Waktumu hampir habis." Nisa memukul-mukul dindingnya, berteriak histeris, lalu jatuh tersungkur di lantai. Dalam remang cahaya malam, dinding itu mengeluarkan cairan merah pekat yang mengalir seperti peluh kematian. Dan suara terakhir yang terdengar sebelum semuanya gelap. Rumah ini tidak dijual, rumah ini memilih. Ketika Nisa bangun keesokan harinya, semua dinding rumah dilapisi tulisan. "Dagingmu akan membuka gerbang yang tertutup." Dan suara dari dinding kini memanggil namanya. Pelan, lembut. Tapi setiap suku katanya seperti paku yang menancap di kepala. Nisa tidak pernah sadar ada satu kamar yang selama ini selalu tertutup. Letaknya di ujung lorong kecil dekat tangga menuju loteng. Pintunya berlapis kayu tua, tanpa gagang, tanpa lubang kunci. Seolah tidak diciptakan untuk dibuka, atau tidak boleh. Tapi pagi itu pintu itu terbuka dengan sendirinya, perlahan. Mengeluarkan bau amis seperti bangkai direndam lumpur selama berhari-hari. Nisa mematung. Kakinya tidak ingin melangkah, tapi tubuhnya seperti ditarik ke dalam oleh kekuatan yang tidak terlihat. Di dalam kamar itu, gelap. Tidak ada jendela. Lantainya tanah. Dan hanya ada satu benda di tengah ruangan. Sebuah ranjang besi berkarat, penuh tali dan noda hitam yang menggumpal. Di dinding-dinding kamar itu ada coretan-coretan. Simbol-simbol aneh yang mirip luka tergores paksa. Semua membentuk pola lingkaran dengan nama-nama yang terukir kasar. Siti, Rani, Julaeha, Farhan, Joko, Fajar. Semuanya tertulis dengan darah, masih basah, menetes. Di sudut ruangan, Nisa melihat sebuah boneka kecil dengan mata dicungkil. Boneka itu memegang foto dirinya. "Siapa yang taruh ini di sini?" gumamnya. Tiba-tiba lampu padam. Pintu kamar menutup keras. Dan dari balik ranjang besi itu, terdengar suara rantai digesek lantai. Diikuti dengan napas berat, seperti napas dari tenggorokan yang robek. "Jangan buka kamar ini, kami belum siap melihat dunia lagi," Nisa menjerit. Dia berlari menuju pintu, tapi tubuhnya terpental. Ada tangan-tangan kecil yang menarik kakinya ke lantai. Dari dalam tanah kamar itu, muncul wajah-wajah pucat. Mata mereka bolong, mulut mereka menganga dengan gigi tinggal separuh. "Kami dulu juga diberi harga murah.
Kami cuma ingin keluar. Bawa kami keluar. Bawa kami keluar. Nisa menggigit tangannya sendiri sampai berdarah, mencoba sadar. Dia menyeret tubuhnya ke arah pintu, berdoa, berteriak, mencakar dinding. Dan akhirnya pintu terbuka. Tubuh Nisa terlempar ke lorong, pintu kamar tertutup sendiri. Di belakangnya terdengar satu suara, suara Fikri. Kenapa kamu ganggu kamar mereka? Sekarang mereka ingin lebih. Di dalam kamar itu, di balik ranjang besi, ada cermin kecil. Dan dalam pantulan cermin itu, Nisa melihat sesuatu yang tidak mungkin. Dirinya sendiri. Tapi tubuhnya digantikan jasad orang lain. Matanya kosong, senyumnya lebar, dan tangannya memegang pisau mengarah ke perut sendiri. Sejak kamar itu terbuka, rumah mulai berubah. Cat tembok mengelupas sendiri. Air di kamar mandi memerah. Lampu berkedip meski sudah dimatikan. Dan suara bayi kini terdengar dari atas loteng setiap malam. Nisa mulai mencatat suara-suara itu. Pertama hanya tangisan, lalu suara menggumam, lalu suara seperti anak kecil sedang belajar bicara. Ibu, aku lapar. Fikri tidak pernah kembali ke kamar. Dia tidur di lorong, menghadap pintu bawah tanah yang masih terkunci. Matanya makin sayu, tubuhnya makin kurus. Dia tidak makan, hanya duduk bisik-bisik sendiri. Dia belum kenyang, dia butuh lebih, mungkin Nisa bisa jadi tumbalnya. Malam keempat setelah kamar terbuka, Nisa naik ke loteng. Ia membawa lilin dan palu. Loteng itu berdebu, tapi seperti baru saja digunakan. Di tengah-tengah lantai kayu, ada boks bayi. Di dalamnya, bukan bayi, tapi gumpalan daging merah yang masih bergerak menggeliat seperti jantung yang berdetak sendiri. Dari langit-langit tergantung mainan brutar yang berbunyi nyaring. Tapi iramanya pelan, menyeramkan seperti lagu kematian. Ibu, suara itu keluar dari boks. Daging itu berbicara. Ibu, kamu bukan ibu kandungku, tapi kamu bisa jadi wadahku. Nisa memukul boks dengan palu, tapi palunya meleleh seperti lilin terbakar. Dinding loteng menutup sendiri, dan dari balik papan-papan muncul tangan-tangan mungil memegang pergelangan kakinya. Main dulu dengan kami, main sampai pagi. Nisa kehilangan kesadarannya. Saat dia terbangun, dia sudah berada di dalam boks bayi itu. Tubuhnya mengecil, mulutnya dijahit, matanya disumpal rambut. Dia hanya bisa menangis dalam batin. Dan dari bawah rumah, lorong itu kini terbuka. Fikri berdiri di mulut lorong, tersenyum dengan gigi berdarah. Tumbalnya cukup satu, tapi rasa sakitnya harus kekal. Dan sejak malam itu, tangisan bayi dari loteng menjadi rutinitas. Tapi bukan bayi. Itu tangisan Nisa, yang tubuhnya kini bukan manusia. Lorong itu akhirnya terbuka. Lantainya licin seperti dilumuri darah tua. Bau amis menusuk hingga ke kepala. Dan di ujung lorong ada ruang bawah tanah yang tak pernah tercatat dalam denah rumah. Fikri yang membukanya. Dia tak lagi seperti manusia. Matanya cekung, kukunya panjang, bibirnya hitam. Akhirnya dia bangun. Gumamnya lalu menunduk menghormat pada kegelapan di bawah tanah. Ruangan itu gelap, tapi di tengahnya ada lingkaran merah terukir dari daging kering, dililit rambut manusia. Di setiap sudut ruangan berdiri patung perempuan tanpa wajah. Dan di bawah tiap patung, tulang manusia yang terikat seperti salib. Fikri mulai menggambar dengan darahnya sendiri. Di tengah lingkaran, ia meletakkan bungkusan kain berisi potongan tubuh yang dulu adalah Nisa. Satu mata, satu jari, satu gigi. Dia harus lengkap sebelum bisa bangkit. Tiba-tiba tanah bergetar, dinding retak, dan dari balik celah keluar sesuatu. Makhluk tinggi berbalut kain kafan robek dengan wajah tertutup topeng kayu yang menangis darah. Sudah waktunya, rumah ini harus makan lagi. Suara makhluk itu berat, seperti gema dari dalam peti mati. Fikri berlutut, lalu mengambil pisau dan menyayat lehernya sendiri. Darahnya membentuk pola baru di lantai. Dengan darahku, aku panggil yang hilang. Kembalikan raga bagi roh yang menunggu. Dari lubang di lantai, tubuh Nisa perlahan muncul, tapi bukan lagi manusia. Kulitnya retak, hitam, penuh belatung. Matanya kosong dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Tubuh itu bergerak sendiri, lalu duduk di tengah lingkaran. Patung-patung di sudut mulai menangis darah. Dan suara-suara dari lantai atas, dari kamar, dari loteng, dari dinding, ikut berbisik serentak. Korban telah lengkap. Tumbal telah sempurna. Tuan rumah akan kembali. Lantai ruangan retak. Api menyala dari dalam tanah. Makhluk berkafan itu membuka topengnya. Dan saat wajah aslinya terlihat, Fikri menjerit. Nisa tertawa. Dan rumah ikut tertawa bersama mereka. Malam itu, rumah tak lagi diam. Semua pintu terbuka sendiri. Jendela berguncang seperti ingin kabur. Cahaya bulan lenyap. Langit meneteskan darah.
Di tengah ruang bawah tanah, tubuh Nisa yang bukan lagi Nisa mulai bicara. Tuan rumah telah bangkit. Suara itu terdengar dari banyak mulut, seolah semua dinding bersuara. Fikri tergeletak, tubuhnya separuh hancur, namun ia tertawa. Akhirnya, dia akan melihatku sebagai pelayan paling setia. Lantai retak lebih lebar. Dari lubang gelap itu sesuatu naik perlahan, tingginya 2 kali manusia. Tubuhnya penuh luka terbuka, jantungnya berdenyut di luar. Wajahnya tak punya kulit, hanya daging basah dan mata melotot seperti tak pernah tidur. Tangan kirinya menggenggam tengkorak manusia. Tangan kanan membawa kunci besar yang berkarat. Aku pemilik rumah ini. Dan kalian, semua hanya isi kulkasku. Setiap suara di rumah berhenti. Tangisan dari loteng, raungan dari kamar terkunci, jeritan dari cermin, semuanya bungkam. Tuan rumah mulai berjalan, dan tiap jejak kakinya membuat tanah menyemburkan darah. Ia masuk ke dapur, menyentuh kompor, dan kompor itu terbakar dengan api hitam. Ia menyentuh kulkas, dan dari dalamnya keluar kepala manusia dengan lidah menjulur. Dulu mereka datang untuk rumah murah. Sekarang mereka tahu yang murah adalah hidup mereka sendiri. Tuan rumah memanggil roh-roh yang pernah dikorbankan. Satu persatu muncul, tubuh mereka rusak, wajahnya hilang. Rumah ini akan kenyang malam ini. Kalian, penghuni barunya, harus ikut berpesta. Tiba-tiba seluruh rumah tertutup oleh dinding daging. Tembok berubah menjadi kulit. Lantai berubah menjadi lidah. Atap menjadi tulang rusuk. Fikri dibawa masuk ke dalam perut rumah. Dihancurkan perlahan. Tulangnya dipatahkan satu persatu. Matanya dikunyah hidup-hidup oleh bayangan yang tertawa. Nisa, yang kini bukan Nisa, duduk di singgasana tulang. Dia memanggil nama-nama dari koran-koran rumah murah yang pernah dijual pemilik lama. Semua yang tergiur harga murah akan jadi isi kandang. Karena rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi untuk ditumbali. Meja makan berubah menjadi papan nama, bukan papan biasa, melainkan permukaan kulit manusia yang direntangkan dengan urat-urat yang menulis sendiri daftar nama. Darah menetes dari setiap huruf, dan suara-suara samar menyebutkan satu persatu. Andi, Dewi, Mulyani, Rahmat, Yusuf. Nisa, yang kini bukan lagi manusia, mengangguk sambil tersenyum. Mereka semua calon pengisi kamar baru. Karena rumah ini tidak pernah berhenti lapar. Di luar, agen properti yang menjual rumah itu, Pak Darto, sedang minum kopi di meja kerjanya. Ia menatap brosur-brosur rumah dengan harga miring. Murah meriah, pasti laku. Dia tak tahu bahwa fotonya kini juga tercetak di papan nama rumah itu. Huruf-huruf berdarah itu menambahkan satu nama lagi di akhir, Darto. Di saat yang sama, lampu di ruangannya padam. Kopi di gelas menghitam, dan layar komputernya menyala sendiri, menampilkan gambar ruang bawah tanah yang belum pernah dia lihat. Lalu suara pelan muncul dari speaker. Pak Darto, rumah ini masih butuh lebih banyak kepala. Pak Darto terdiam. Tangannya gemetar saat mencoba menutup laptop. Tapi layar itu tak bisa dimatikan. Gambar ruang bawah tanah makin jelas. Di sana terlihat dirinya sendiri sedang diikat, mata dicungkil, lidah dicabut. Kami suka mulutmu yang pintar jualan, tapi lebih berguna kalau tidak bersuara. Di waktu yang sama, orang-orang yang pernah datang menawar rumah itu mulai mengalami mimpi buruk. Semuanya bermimpi hal yang sama. Mereka berdiri di depan rumah mewah, disambut oleh Nisa yang tersenyum. Lalu pintu rumah tertutup, dan mereka mendengar suara tangisan bayi. Diikuti dengan bisikan, "Selamat datang, kamu sudah masuk daftar." Nisa, duduk di ruang tamu, mulai menggunting koran properti. Ia tertawa kecil. Semua yang tergiur harga murah akan kami undang satu persatu. Tuan rumah dengan langkah lambat mendekat dari lorong. Di tangannya tergenggam kepala Pak Darto yang masih hidup, matanya masih berkedip. Daftar ini baru awal. Masih banyak yang bisa dijadikan lantai, atap, dan pagar rumah kita. Rumah ini akan tumbuh. Dari 1 jadi 100. Rumah itu kini bukan sekadar bangunan. Ia bernapas. Ia mengembang seperti tubuh manusia yang kenyang darah. Temboknya berdenyut pelan, seperti daging di bawah kulit. Dan setiap malam, rumah itu membisikkan doa pemanggil maut. Tetangga di sebelah mulai merasa aneh. Pak Jamal, pemilik rumah sebelah kanan, mendengar suara ketukan dari dalam dindingnya. Saat ia buka paku tembok, darah menyembur keluar, panas dan amis. Anaknya yang masih kecil melihat ada mata di lubang kunci. Mata tanpa kelopak, hanya bola putih penuh urat. "Ayah, rumah sebelah hidup." Tadi dia panggil aku, dia bilang, "Kamarku kosong." Di sisi lain, rumah mulai menjulur. Satu kamar baru muncul semalam. Bukan dibangun, tapi tumbuh. Lantainya adalah tulang rusuk.
Lemarinya berasal dari dada manusia. Dan di tengahnya, ranjang yang dijahit dari kulit, tempat roh-roh korban bersandar, menunggu giliran. Fikri sudah tak ada. Yang tinggal hanya kulitnya, tergantung seperti Gordon. Tuan rumah duduk di kursi goyang yang terbuat dari rahang manusia. Ia membaca surat-surat jual beli rumah yang dulu digunakan untuk menipu pembeli. Semua tanda tangan ini menyegel nyawa mereka. Mereka sendiri yang mengizinkan kami masuk. Setiap nama di surat berubah menjadi paku yang menancap di dinding rumah. Dan tiap paku adalah satu nyawa yang masih harus diburu. Semua CCTV di kompleks perumahan bersamaan. Lampu jalan mati. Anjing peliharaan menghilang, hanya tersisa tali dan genangan darah. Dan malam berikutnya, rumah-rumah tetangga mulai bermimpi aneh. Mereka melihat diri mereka sendiri berdiri di ruang bawah tanah rumah itu. Tanpa kulit, tanpa suara. Dan Nisa tertawa sambil berkata, "Selamat datang di rumah terakhir kalian. Dulu kalian lihat harganya murah. Sekarang kalian tahu, kalian yang jadi cicilannya." Rumah itu kini menggerakkan akar-akarnya, merambat ke rumah sebelah, menyusup lewat pipa air, lubang angin, dan kabel listrik. Siapapun yang menyentuh tembok yang bersentuhan dengannya akan tertempel, dan jika terlalu lama, akan tertelan. Malam itu, langit berwarna ungu pekat, angin tak bertiup, burung tak berkicau. Semua jam di kompleks perumahan berhenti pada pukul 12 malam. Di ruang tamu rumah itu, Nisa berdiri di depan cermin besar yang retaknya membentuk wajah-wajah tersiksa. Ia membacakan satu kalimat dengan suara 3 nada. Anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Semuanya dalam satu tubuh. Hari ini, cicilan terakhir harus dibayar. Rumah ini butuh tuan baru. Di ruang bawah tanah tubuh Fikri, yang tinggal kerangka dan potongan kulit ditempatkan di atas altar. Tuan rumah, dengan wajah tertutup darah menancapkan kunci besar ke dadanya. Altar itu bergetar, dan dari retakan lantai keluar ratusan tangan manusia yang mencengkeram udara, mencakar, menggeliat, mengajak siapa saja untuk ikut ke dalam. Di luar, polisi akhirnya datang. Ada 4 mobil, 12 orang. Mereka mendapat laporan tentang bau bangkai dan jeritan di malam hari. Begitu mereka masuk halaman rumah, tanah berubah jadi lumpur merah. Satu persatu terhisap. Jeritannya tak terdengar karena seluruh lingkungan sudah disegel oleh rumah itu sendiri. Satu-satunya polisi yang sempat masuk, Brigadir Wawan, melihat lorong rumah tak lagi logis. Panjangnya seperti tak berujung, penuh pintu yang jika dibuka hanya berisi potongan tubuh, bayi menangis, dan tawa Nisa. Ia memanggil, "Halo, siapapun yang di sini, ini polisi." Balasannya hanya satu, Tang seharusnya di rumah, keluar dari dalam dinding, menunjuk langsung ke wajahnya. "Kamu juga tergiur harga murah, kan?" Di puncak rumah, kamar utama terbuka. Di dalamnya ada surat asli dari pemilik pertama, tertulis dengan darah, "Rumah ini bukan tempat tinggal. Rumah ini adalah tubuh jin yang harus diberi makan setiap hari agar tidak menelan dunia. Dulu aku berhasil menguncinya, tapi kini karena dijual murah, dia bangkit lagi. Siapapun yang tinggal di sini jadi penjaga berikutnya." Nisa yang kini telah menjadi tubuh utama rumah tertawa melihat surat itu. Tuan rumah sebelumnya sudah lunas. Kini waktunya aku jadi pemilik penuh. Dan rumah ini akan mulai membuka cabang. Seminggu kemudian, rumah itu menghilang, lenyap dari peta. Tapi tiba-tiba muncul iklan di internet. Rumah mewah, harga di bawah pasaran. Hanya untuk pembeli cepat. Yang klik iklan itu lebih dari 500 orang. Dan dari dalam layar komputer mereka, keluar suara Nisa. "Selamat datang di cicilan darah pertamamu.